Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bergabung di acara virtual ini. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Ananda yang telah hadir di virtual meet ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Karisma, bertugas sebagai host. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu Saudari Suci Ramadhani, yaitu sebagai presenter, dan Saudari Azatul Nabila Kahar sebagai moderator. Kepada Saudari Suci Ramadhani, apakah sudah siap untuk memaparkan materinya? Insya Allah siap. Kepada Saudari Azatul Nabila Kahar, apakah sudah siap untuk memandu acara ini sampai selesai? Siap. Siap. Baiklah, marilah kita buka acara virtual ini dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baik, untuk mengefisienkan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Azatul Nabila Kahar selaku moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada host kami, yaitu Saudari Karisma. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada presenter untuk membawakan materinya. Namun sebelum itu saya akan membacakan biodata dari presenter kami. Yang pertama, nama lengkap Suci Ramadhani, sekolah di SMK Negeri 2 Tanjung Selor, kelas 11 TKJ 2. Adapun judul materi yang akan dibawakan yaitu cara mengelola uang usaha Anda. Kepada pemateri kami, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan kepada Saudari Suci Ramadhani. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani. Saya berinstansi di Sekolah SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Di sini saya bertugas sebagai presenter, ingin memaparkan materi yang judulnya yaitu cara mengolah uang usaha Anda. Langsung saja kita ke materinya. Materinya yaitu how to manage your business money. Cara mengolah uang usaha Anda. Bagi Anda, para pebisnis yang baru memulai usaha mungkin memisahkan uang pribadi dan uang perusahaan cukup sulit untuk dilakukan. Meskipun usaha milik Anda termasuk dalam skala kecil, bukanlah jadi alasan untuk tidak mengatur keuangan tersebut. Nah, yang perlu kita pahami adalah bila antara uang perusahaan dengan uang pribadi kita ini masih tercampur, bagaimana caranya Anda bagaimana caranya Anda bisa tahu bahwa usaha Anda ini profitable atau menguntungkan atau malah going nowhere atau malah jalan di tempat. Nah, sebagai contoh, Heri adalah seorang usaha fotokopi. Usahanya ini sudah berjalan hampir 1 tahun, tetapi setiap bulannya merasa tidak mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut, meski sudah memotong beberapa operasional, namun tetap saja si Heri tidak mendapatkan pendapatan di setiap bulannya. Nah, ternyata hal ini terjadi karena Heri telah mencampurkan company money with personal money atau uang perusahaan dengan uang pribadinya.
There are many things that to be attention by a business, and the most important is this financial problem. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan oleh seorang pelaku usaha, dan yang paling penting adalah soal keuangan ini. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa untuk mengelola uang usaha kita? Langsung saja kita ke poin pertama, yaitu split your personal money with company money. Pisahkan uang pribadi Anda dengan uang perusahaan. Kesalahan para pengusaha dari UKM atau usaha kecil dan menengah yang biasa terjadi dalam mengelola keuangan, yaitu dengan menggabungkan uang usaha dengan uang pribadi mereka. Mungkin hal tersebut terjadi akibat mereka berpikir bahwa usahanya masih kecil, sehingga tidak akan terjadi masalah apabila menggabungkan uang perusahaan dengan uang pribadi. Namun yang akan terjadi adalah Anda akan sulit dalam membedakan antara uang pribadi dan uang perusahaan. Nah, jadi alhasil kebutuhan pribadi Anda akan sedikit demi sedikit menggerogoti atau saldo uang perusahaan Anda agar tidak terjadi hal tersebut. Solusinya adalah pisahkan uang Anda secara fisik. Ya. Kalian bisa menyediakan kotak atau dompet atau pokoknya tempat-tempat yang uang pribadi dengan uang usaha kalian itu bisa kalian pisahkan. Nah, lebih baik lagi jika Anda memiliki perbankan untuk menyimpan uang perusahaan Anda. Bukalah rekening khusus untuk Anda gunakan sebagai tempat penyimpanan uang bisnis Anda. Dan yang paling penting adalah selalu bersikap disiplin dalam menerapkan cara memisahkan uang ini. Nah, yang kedua yaitu buat catatan arus kas. Setiap bisnis bukanlah kegiatan yang dapat dilakukan dengan berdasarkan ingatan kita saja, melainkan dengan menggunakan catatan yang lengkap mengenai bisnis tersebut, terutama keuangan. Minimalnya, Anda harus memiliki buku kas yang dapat Anda gunakan untuk mencatat seluruh proses keluar masuknya usaha Anda. Kemudian Anda bisa cocokkan setiap hari saldo yang ada dengan catatan Anda. Nah, hal ini bertujuan untuk mengontrol trafik atau lalu lintas uang Anda dan memastikan agar tidak ada uang yang terselip. Untuk proses pencatatan ini, Anda bisa menggunakan mikroskop Excel. Ada banyak contoh-contoh pencatatan arus kas yang bisa Anda tiru di Google. However, if you get confused, namun jika Anda merasa ribet, Anda bisa membuat catatan arus kas Anda sendiri. Minimalnya Anda mencatat yang masuk dan uang yang keluar. Kemudian yang ketiga yaitu make a money use plan. Atau buat rencana penggunaan uang. Anda tetap harus merencanakan penggunaan uang Anda sebaik mungkin. Bahkan saat Anda memiliki modal lebih banyak dari yang Anda kira. Jangan menghambur-hamburkan uang meski dalam saldo kas Anda dalam posisi berlebih. Tanpa perencanaan yang matang, tanpa dipungkiri, Anda akan menemukan diri Anda dalam keadaan kekurangan dana. Sesuaikan rencana pengeluaran dengan target-target penjualan dan penerimaan kas. Nah, jadi di sini rencana ini sebaiknya dibuat di akhir bulan sebelum masuk bulan baru. Misalnya Anda merencanakan pengeluaran atau belanja modal untuk bulan Maret di akhir bulan Februari, sehingga pada saat bulan Maret Anda hanya tinggal menjalankan dan melakukan penyesuaian saja. Hindari penggunaan keuangan untuk hal yang tidak penting atau bahkan belum direncanakan sebelumnya. Kemudian poin yang keempat yaitu cash flow control atau pengendalian arus kas. Nah,
Kontrol arus kas Anda secara berkala. Jika arus kas usaha Anda lancar, maka berbagai kewajiban yang harus Anda bayar juga akan berjalan dengan lancar. Usahakan juga untuk membayar tagihan-tagihan tepat pada waktunya. Arus kas yang berjalan dengan lancar akan berpengaruh positif bagi perkembangan usaha Anda. Nah, dengan begitu, aktivitas bisnis tidak akan menghadapi kendala dan kas usaha bisa tumbuh dengan baik dan teratur, berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, yaitu tegas pada diri sendiri. Belajar disiplin dalam mengelola keuangan memang bukan perkara yang mudah, terlebih ketika kebutuhan setiap hari akan semakin bertambah. Godaan selalu datang menghampiri sehingga tanpa kita sadari uang yang keluar hanya untuk sesuatu yang tidak penting. Belanjalah atas dasar kebutuhan, bukan kepentingan, bukan keinginan. Jadi di sini ketegasan kepada diri sendiri akan membawa dampak positif nantinya. Bila perlu, Anda bisa menerapkan sistem gaji kepada diri kalian sendiri meskipun Anda adalah pemilik usaha tersebut. Dengan sistem seperti ini memungkinkan Anda untuk lebih ketat lagi dalam mengatur keuangan perusahaan Anda. Dan juga kemungkinan Anda untuk menggunakan uang perusahaan akan semakin kecil. Kemudian kita masuk ke conclusion atau kesimpulan. Menjalankan sebuah usaha, baik itu usaha kecil, menengah, maupun usaha besar, memang dituntut untuk menguasai beberapa hal sekaligus. Salah satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah kemampuan Anda untuk mengelola keuangan perusahaan. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, usaha Anda akan bisa Anda jalankan ke depannya. Semakin besar usaha Anda, semakin kompleks pula cara Anda mengelola keuangan usaha Anda. Ada 5 tips untuk mengelola keuangan usaha Anda. Yang pertama yaitu split your personal money with company money. Yang kedua yaitu buat catatan arus kas. Yang ketiga yaitu make a money use plan atau buat rencana penggunaan uang. Kemudian yang keempat cash flow control atau pengendalian arus kas. Yang kelima yaitu tegas pada diri sendiri. Ya mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya sebagai presenter menyerahkan ke moderator kita. Terima kasih kepada presenternya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi partisipan yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, assalamualaikum. Oke, di sini saya mau tanya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rizka. Saya ingin bertanya, gimana cara membedakan keinginan dan kebutuhan dalam mengatur keuangan pribadi? Bagaimana cara, bisa diulang Kak pertanyaannya? Gimana cara membedakan keinginan dan kebutuhan dalam mengatur keuangan pribadi? Oke, terima kasih partisipan yang sudah bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membedakan keinginan dan kebutuhan ya dalam mengelola keuangan pribadi. Kepada Saudari Suci, persilakan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara kita untuk membedakan kebutuhan dan keinginan? Nah, yang pertama yang kalian harus lakukan yaitu ketika kalian ingin membeli sesuatu, kalian harus bertanya kepada diri kalian sendiri. Nah, apakah itu adalah keinginan atau kebutuhan? Ketika dihadapkan pada sebuah atau banyak pilihan untuk membeli sesuatu, coba tanyakan kepada diri kalian sendiri. Nah, tanyakan 3 hal yang ini. Yang pertama yaitu, apakah kamu membutuhkan benda itu saat ini? Yang kedua yaitu, bagaimana kalau benda itu tidak dibeli saat ini? Kemudian yang ketiga yaitu, adakah benda lain
sebagai penggantinya. Yang pertama ini apakah kamu membutuhkan benda itu saat ini? Nah, jadi kalian misalnya ingin membeli aksesoris misalnya kacamata. Apakah kalian membutuhkan benda ini sekarang juga atau tidak? Kalau memang tidak, ya kalian bisa membelinya di lain waktu. Kalau memang kalian membutuhkannya, kalian bisa membelinya. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kalau benda itu tidak dibeli saat ini. Misalnya kayak baju. Misalnya kalian ingin membeli baju yang kalian inginkan. Nah, apakah jika kalian tidak membeli baju itu, apakah kalian nantinya tidak akan bisa untuk apakah kalian tidak bisa hidup tanpa barang tersebut? Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah, adakah benda lain sebagai penggantinya, seperti baju? Kan misalnya nih, ada beberapa baju yang lainnya yang bisa kita pakai, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengerti apa itu kebutuhan dan keinginan. Nah, kita kembali ke kita kembali ke ilmu ekonomi dasar. Nah, ada ketiga kebutuhan manusia yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, dan pekerjaan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer ini terpenuhi. Nah, misalnya pendidikan dan rekreasi. Nah, sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer dan sekunder ini terpenuhi, misalnya seperti motor, mobil, komputer, dan lain sebagainya. Nah, kalian kalau sudah mengerti yang mana yang penting kalian beli, misalnya nih di primer kalian masih ada yang perlu kalian beli. Nah, sesuatu yang ada di sekunder dulu sebaiknya jangan dibeli dulu, harus dipenuhi yang ada di primer dulu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mencatat setiap pengeluaran kalian. Jadi, catat setiap pengeluaran yang kamu lakukan. Bisa dimulai dari kebutuhan tetap atau kebutuhan bulanan, sampai ke keperluan atau pengeluaran kecil-kecil seperti parkir atau pemberian tip kepada taksi atau pokoknya semua pengeluaran kalian. Dengan melakukan hal ini dapat membantu kamu untuk mengawasi di bagian mana keuangan pribadi kamu banyak keluar, sehingga di akhir bulan kamu tahu apa saja pos atau apa saja bagian yang paling banyak menghabiskan uang kamu. Jadi kamu bisa tahu di mana juga bagian yang bikin keuangan pribadi kalian ini mengeluarkan banyak uang. Jadi nanti di akhir bulan nanti di situ kalian bisa menyeimbangkan, kalian bisa membatasi untuk membeli sesuatu yang tidak penting. Kemudian yang keempat yaitu membuat tabel. Membuat tabel yang mana yang penting dan yang mana yang tidak penting. Karena di sini kita kan pasti kita semua mempunyai keinginan ya. Jadi kalian bisa menulis dulu yang mana yang paling penting dulu kalian ingin beli dan yang mana yang menurut kalian itu adalah keinginan kalian. Jadi kalian bisa memenuhi semua apa yang di primer ini. Kemudian kalian bisa membeli sesuatu yang ada di tersier ini, tetapi kalian harus batasi juga ya. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih kepada presenter. Apakah Saudari Rizka, apakah jawabannya sudah jelas? Oke, jawabannya sudah jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang bertanya. Oke, sama-sama. Bertanya, apa saja komponen yang sebaiknya ada dalam catatan keuangan kas? Oke, terima kasih kepada Saudari Aura Fatul. Dipersilakan kepada presenter untuk menjawab. Ya, baik. Sebaiknya seluruh transaksi yang terjadi dimasukkan dalam catatan keuangan. Baik ketika menerima atau mengeluarkan uang, baik saat bertransaksi menggunakan uang tunai maupun kartu. Begitupun soal nominal
transaksi sekecil apapun sebaiknya dicatat. Semakin detail transaksi sekecil apapun, misalnya kayak uang parkir pun itu harus dicatat. Seperti ketika dengan pengalaman saya sendiri kemarin itu saya diberikan tugas sebagai bendahara di suatu perusahaan. Nah, di situ saya mencatat semua pengeluaran-pengeluaran, tetapi ada satu yang saya tidak mencatatnya, yaitu uang pada saat saya membayar uang parkir. Nah, di situ bos saya menanyakan uang yang yang kurang ini kemana gitu kan. Jadi di situ saya seperti yang saya katakan tadi, karena di situ saya lupa, jadi di situ ada permasalahan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa di suatu perusahaan, untuk menjalankan suatu perusahaan itu jangan mengandalkan pikiran kita. Kita harus mencatatnya supaya lebih detail lagi. Nah, semakin detail catatanmu, data yang kamu miliki akan semakin akurat dan gambaran mengenai kondisi keuangan akan lebih valid. Dengan begitu, penilaian dan keputusan yang kamu ambil berkait budget akan menjadi lebih baik dan tepat sasaran. Catatlah seluruh transaksi menggunakan kategori yang tepat, sehingga nantinya kamu akan lebih mudah mengalkulasi data secara keseluruhan dan lebih mudah membaca hasil pencatatan bulanan. Mungkin itu saja dari saya. Apakah kepada saudari Kak? Oke, baik. Apakah saudari Aura, apakah jawabannya Jelas. Baik, terima kasih. Oke, baik. Mungkin sesi tanya jawabnya sudah berakhir. Terima kasih kepada presenter yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada host kami, yaitu Saudari Karisma. Dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para partisipan yang sudah bergabung dengan kami sampai acara selesai. Semoga materi dari Saudari Suci bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama. Presensinya sudah dikirim? Untuk presensinya nanti bisa di-share ke grupnya masing-masing. Baik. Ya, terima kasih. Lanjut, host. Baik, sebelumnya kita tutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai host pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.